Perkenalkan, nama saya Yolan Aditya Amanda dengan NIM 2002-10-30-30-12 Pendidikan Geografi Universitas Jember kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan suatu observasi, yakni adalah geografi budaya untuk mengkaji apa saja kebudayaan yang ada di Jember. Nah, coba kalian simak cuplikan video setelah ini. Geografi budaya yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bumi dan kehidupannya, mempengaruhi pandangan hidup kita, makanan yang kita konsumsi, pakaian kita gunakan, rumah yang kita huni, dan tempat rekreasi yang kita amati. Geografi budaya dipelajari karena adanya masalah budaya, khususnya hubungan antara pertumbuhan penduduk, konsumsi sumber daya, dan peningkatan intensitas masalah akibat eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Dengan kata lain, bahwa geografi budaya dapat memberikan kombinasi yang kuat perangkat konseptual untuk memahami masalah budaya yang kompleks. Geografi budaya merupakan cabang geografi yang objek kajiannya keruangan manusia. Aspek-aspek yang dikaji dalam cabang ini termasuk kependudukan, aktivitas atau perilaku manusia yang meliputi aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, dan aktivitas budayanya. Geografi ini berpengaruh terhadap budaya apabila lingkungan mempengaruhi perubahan budaya. Lingkungan budaya membentuk ekosistem budaya menciptakan ekologi budaya yang dinamis. Ekologi budaya yang sangat dipengaruhi oleh political space dan cultural agency. Unsur yang terkena pengaruh adalah bahasa, sistem teknologi, mata pencaharian, organisasi sosial, pengetahuan, sistem kepercayaan, dan kesenian. Nah, gimana dengan berbagai video kebudayaan yang telah kalian lihat mengenai apa saja kebudayaan yang ada berada di kota Jember ini? Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan satu observasi untuk mengkaji lebih lanjut mengenai salah satu kebudayaan yang ada di Jember, yakni adalah kebudayaan batik tulis atau batik, yang secara dikenal dengan tradisional, yaitu bermotif tembakau, kopi, dan kakao. Untuk itu, mari kita simak videonya, jangan di skip ya. Terima kasih. Salah satu kabupaten yang berada di bagian timur wilayah Tapal Kuda ini adalah kota Jember dengan karakteristik budaya Pandalungan. Kebudayaan ini biasanya satu kesatuan dari pengetahuan, moral, kesenian hukum, adat istiadat, serta seluruh kegiatan masyarakat berdasarkan kebiasaannya. Biasanya wujud dari kebudayaan ini terdiri atas gagasan, nilai, ide, norma, kemudian berbagai aktivitas masyarakat. Terakhir adalah barang maupun benda yang dihasilkan dalam bentuk suatu karya. Nah, contoh karyanya adalah seperti batik yang ada di budaya Jember. Dalam proses pembuatan batik sendiri itu juga tidaklah mudah, maka dari itu beginilah proses pembuatannya. Yang pertama adalah jiplak, yaitu proses memindahkan pola atau gambar yang berada di sebuah kain. Proses yang selanjutnya adalah nyelowong, yaitu menempelkan lilin malam di kain dengan media canting.
dimana pada proses ini motif batik akan mulai terlihat. Selanjutnya adalah ngiseni, yaitu proses untuk memberikan isenan atau isian dengan mengisi dengan motif pada kain sesuai gambar motif yang sudah digambarkan di tahap pertama. Tahapan ini juga menggunakan media canting. Nyolet, yaitu proses perwarnaan pada bagian-bagian gambar motif yang terlihat seiring seperti kembang, bunga, dan lainnya. Untuk motif yang berada di Jember bisa diisi dengan motif tembakau atau kopi dan kakao. Mopok, tahapan dalam menutup bagian yang dicolet dengan lilin malam yang juga diiringi dengan proses nembok atau menutup dasar kain yang tidak diwarnai. Ngelir, yaitu tahap di mana proses pewarnaan dilakukan secara menyeluruh pada kain. Selanjutnya adalah ngelorot, yaitu tahap pertama dalam menyeluruhkan warna lilin malam ke dalam air yang mendidih. Tahapan melunturkan ini terdapat dua tahapan. Nah, selanjutnya adalah ngerentesi, di mana memberikan titik pada garis-garis ornamen utama dengan digunakannya canting kecil dan halus, sehingga hasil titik yang dibuat terlihat sangat rapi. Kemudian nyumri, yaitu proses menutup kembali beberapa bagian dengan lilin malam. Nah, setelah ini dilakukan proses peluruhan pada air yang mendidih kembali. Setelah itu dijemur dan kembali pewarnaan lagi. Pengrajin batik Rubung Kuning sendiri ini telah melakukan suatu modifikasi, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan proses pembuatan kopi secara tradisional, yakni legendaris. Kopi legendaris, di mana terdapat berbagai varian rasa kopi yang nikmat. Sebelumnya perkenalkan Mbak, nama saya Yolan dari Universitas Jember, Pendidikan Geografi. Ingin mewawancarai Mbak sebagai narasumber. Sebelumnya nama Mbak sendiri siapa? Wanita Tari. Oh ya, Mbak itu sejak kapan mendirikan Rubung Kuning ini sendiri? Rubung Kuning ini saya dirikan mulai tahun 2018. Sebenarnya sebelum itu saya sudah mulai membatik sih. Hanya saja saya patenkan ini mulai 2018 karena yang sebelumnya belum ada retak gitu ya. Jadi memang berawal dari iseng-iseng, nggak iseng sebenarnya. Saya tuh suka motif-motif batik. Jadi sebelum saya terjun ke mendalami yang mulai 2018 itu memang saya bikin sendiri secara otodidak. Kemudian hasilnya kurang memuaskan, akhirnya saya belajar ke teman-teman yang membatik juga. Dari situ akhirnya saya memutuskan untuk menekuni batik ini sebagai hobi yang menghasilkan. Jadi 2018. Apa yang memotivasi Mbak untuk mengembangkan budaya batik ini, ya budaya melalui batik ini?
batik Jember Ya. terutama. Jadi gini, kalau di Jember sendiri itu kan belum ada paten resmi. Saya bilang begini, di Jember itu orang kalau ngomong batik pasti kebanyakan loh, iya kan? Di Jember ada batik. Ya. Di mana ada batik? Kalau kita ngomong Solo atau Jogja, orang pasti mikir, oh memang di sana sentra batik Pekalongan. Kalau di Jember selama ini kan, memang di Jember ada batik. Saya kepengen mengangkat, jadi setiap daerah itu sebenarnya punya kompetensi masing-masing. Nggak hanya kalau Jember itu kan memang sigernya yang terkenal, coklatnya yang terkenal. Jadi batik itu juga kita punya sebenarnya. Hanya saja mungkin belum terblow up kayak yang lain-lainnya. Ya. Kira-kira apa yang menjadi tujuan Mbak ini dengan mengembangkan budaya Jember itu melalui batik? Tujuannya ya Jember itu punya budaya selain rokok, kopi, tembakau, itu sih sebenarnya. Jember juga ada batik seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Iya. Tujuannya itu, jadi mengangkat Jember itu tidak hanya melalui produk-produk yang saya sebutkan sebelumnya tadi, tapi juga bisa melalui seni pada kain. Batik ini apakah nantinya itu pernah dikenalkan ke halayak umum atau hanya sebatas secara online, pertunjukan online? Kan sekarang karena ada corona gitu ya, jadi kan kebanyakan itu banyak pertunjukan online-nya. Melalui online itu apa masih tetap berjalan secara offline, apa dijadikan Oh iya, online? saya memang kalau batik ini sebelum ada corona saya juga sudah jalan, jadi secara online, offline saya tetap jalan. Karena mengembangkan budaya itu tidak 1-2 tahun, tapi sekeretak hatinya kita kan. Iya. Kalau bisa, bagaimana caranya kita mengangkat budaya yang ada di wilayah kita masing-masing. Itu sih. Kira-kira sudah kemana saja ini Mbak batik memperkenalkan budaya batik Jember itu? Kebetulan saya sempat diajak pameran juga sama Pemkab, sama kedinasan juga, atau pribadi juga pernah. Di luar Jawa juga pernah. Jadi untuk pelanggan saya juga ada di luar Jawa, Kalimantan, Makassar juga ada. Ada nggak hanya di Jember saja sih sebenarnya. Di luar Jember juga lumayan banyak. Iya Mbak, sudah sekian untuk wawancaranya. Ya. Terima kasih Ya. Mbak udah meluangkan waktunya. Oke. Jadi di sini saya akan menarik kesimpulan yang telah saya lakukan mengenai observasi kajian kebudayaan di Kabupaten Jember mengenai kebudayaan batik tulis bermotif tembakau, kopi, dan kakao. Nah, hasil yang saya peroleh dari adanya wawancara bersama pemilik batik Rubung Kuning Kabupaten Jember, yakni Ibu Wanitari. Ada berbagai pemanaan batik yang berbeda di Indonesia terkait dengan proses pembuatannya sendiri yang memiliki nilai positif. Sangat disayangkan apabila batik-batik itu tidak tergantung atau tidak terdapat nilai filosofisnya seperti pada Kabupaten Jember sendiri. Sejak adanya pandemi COVID-19 ini sangat disayangkan untuk adanya pendistribusian batik yang dilaksanakan oleh Ibu Wanitari ini. Tetapi karena adanya sarana secara online dalam memperkenalkan batik, hal ini juga bisa menjadi salah satu alternatif. Nah, sarana biasanya itu bisa dikenalkan batik itu melalui sarana memperkenalkannya, yaitu karnaval dan festival, dapat meningkatkan untuk perekonomiannya sendiri. Nah, setelah kita melihat cuplikan pada video pembuatan atau proses pembuatan batik tulis ini memang tidaklah mudah dan butuh proses yang sangat panjang, sehingga apabila harganya itu tidak cukup terjangkau, maka baik-baik saja karena memang kita dilihat melalui prosesnya yang masih secara tradisional, yaitu dengan melakukan pembuatan dari proses awal, yaitu menggambar sampai mencanting dan pada tahap finishing. Maka dari itu saran saya, cintailah produk kita
kita sendiri dalam negeri, apalagi kalau kita menggunakan produk budaya lokal kita sendiri. Terima kasih, sampai jumpa.